Tadi sudah kami sebutkan di antara kunci meraih kebahagiaan keluarga sakinah mawaddah rahmah adalah belajar ilmu agama. Sekarang Pak Ustadz, kita belajarnya itu setelah nikah. Nah, gitu ya. Waktu belum nikah ya biasalah, masih pemuda-pemudi yang ya kita semua punya masa lalu lah. Tapi alhamdulillah setelah menikah kok kita baru paham agama. Ini harus disyukuri pertama, jangan menyesal. Pak Ustadz, dulu kita awal nikah itu kita sama-sama nggak kenal agama. Kita menikah ya dasarnya cuma karena suka sama suka, ya. Kemudian dasarnya ya karena teman dekat dari SMA, udah nikah, nggak ngelihat dia agamanya bagaimana. Yang pertama, kalau Anda kenal ilmu agama setelah menikah, syukuri dulu. Karena berarti Allah menginginkan kita kebaikan. Saya paham agamanya setelah menikah, atau bahkan ada yang paham agamanya baru ada kecondongan pada ilmu agama setelah punya anak. Syukuri dulu, karena ini nikmat yang besar. Sekarang bagaimana Pak Ustadz kalau pemahaman kita berbeda? Istri ngajinya ke jalan A, saya ngajinya ke jalan B, pemahamannya berbeda. Ketahuilah saudaraku, Islam itu satu. Allah yang kita sembah satu. Nabi yang kita ikuti satu. Al-Quran yang kita baca berapa? Satu. Kiblat yang kita jadikan arah sholat juga satu. Sekarang gak ada dua kiblat, ya. Maka pemahaman yang berbeda maksudnya apa? Dijelaskan dulu. Kalau si istri, saya tidak percaya Tuhan, suami percaya Tuhan. Nah ini baru parah. Harus diluruskan istrinya. Karena Tuhan kita satu. Yang ini gak percaya, ini percaya. Harus diluruskan. Istri tidak percaya Nabi terakhir Nabi Muhammad, ini baru diluruskan. Neng, Nabi terakhir itu Rasulullah. Namun kalau perbedaan pemahaman hanya dalam masalah fikih, ini perbedaan yang wajar. Masalah fikih bagaimana? Suami berpendapat menggerak-gerakkan jari ketika tahiyat. Istri berpendapat diam. Boleh tidak berbeda? Boleh. Itu masalah fikih luas. Jadi dilihat perbedaannya. Kalau perbedaan suami dan istri dalam pemahaman masalah akidah, maka yang pemahamannya menyimpang diluruskan kembali pada akidah yang lurus. Suami istri beda pemahaman tentang masalah sunnah. Yang ini tidak sunnah. Yang tidak sunnah kembali pada yang sunnah. Jadi tidak setiap perbedaan kita satukan. Kalau perbedaan dalam masalah fikih wajar. Istri berpendapat boleh pakai perhiasan emas yang melingkar. Cincin, kalung, gelang, boleh kata istrinya. Suaminya pendapatnya gak boleh wanita pakai perhiasan yang melingkar. Seperti pendapatnya Syekh Albani. Syekh Albani itu beliau punya pendapat wanita tidak boleh pakai perhiasan yang melingkar, emas, baik itu cincin, kalung atau gelang, ya. Maka perbedaan yang wajar. Nah, ya sudah, kalau kamu pendapatnya boleh pakai emas melingkar, beli sendiri. Kalau saya kan pendapatnya nggak boleh. Boleh segini, pemahaman seperti ini beda, nggak ada masalah karena masalah fikih. Tapi perbedaan tauhid, satu syirik, satu tauhid, maka yang syirik harus diajak ke tauhid. Yang kedua tadi apa Mas? Bikin syarat. Saya akan memaafkan, tapi ada syaratnya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seorang muslim itu tergantung syarat yang dia buat. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim tergantung dengan syarat-syarat yang mereka buat. Maka kalau syaratnya disepakati ya sama-sama menjalankan.
Kalau ada hilaf 1-2 kali menyelisih syarat ya wajar, namanya juga manusia. Kita pun harus bersikap bijak. Namun jangan sering-sering membuat syarat. Karena ketaatan yang paling baik, ketaatan yang didasari hati nurani. Dia sholat berjamaah bukan karena takut ancaman istrinya. Mas, kalau mau saya maafkan, kamu harus sholat berjamaah. Bukan dari syarat yang dibuat, tapi dia sholat berjamaah panggilan hati nurani. Allah yang memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah bersama orang-orang yang ruku. Dia sadar hati nurani, perintah dari Allah. Bukan karena takut dengan syarat yang dibuat oleh istri. Istri juga menjalankan ketaatan hati nurani, ikhlas. Dia pakai jilbab bukan karena ancaman, kalau kamu tidak mau saya ceraikan, pakai jilbab sekarang. Bukan karena ancaman suaminya, tapi dia takutnya karena Allah yang memerintahkan para wanita yudnina min jalabibihin, agar para wanita menurunkan kerudung-kerudung mereka, jilbab-jilbab mereka. Ini. Jadi suami istri jangan sering buat syarat. Angkat, dorong motivasi istri taat karena Allah. Karena kalau ketaatan dibangun karena Allah akan lama, langgeng. Tapi kalau ketaatan dibangun karena takut sama manusia, tidak akan lama. Ketika dia tidak ada rasa sama suaminya, membangkang. Tapi kalau sudah taatnya karena Allah, selamanya akan taat. Karena dia takutnya sama Allah. Tapi kalau takut sama suami, ketika suaminya sudah tidak dihargai, dia sudah tidak punya perasaan lagi dengan suami, dia tidak akan taat. Maka ketaatan itu harus ikhlas. Karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala.